ya. Usahakan kalau bisa mah jangan tinggal terus di Prumit. Tahu Prumit? Prumit apa tuh Prumit? Perumahan Mitoha. Oh gitu ya. Emang Betul. sehari 2 hari enak. Enak. Iya, tidak masak, ya kan? Iya. Makan tinggal Wajar makan. ketika pengantin baru. Ya. Usahakan kalau bisa mah jangan tinggal terus di Prumit. Tahu Prumit? Prumit apa tuh Prumit? Perumahan Mitoha. Oh gitu ya. Emang Betul. sehari 2 hari enak. Enak. Iya, tidak masak, ya kan? Iya. Makan tinggal Wajar makan. ketika pengantin baru, tapi harus berpikir kita justru belajar itu. misah ya. Justru itu seorang orang tua tuh harusnya bisa begini. Ya, kamu sudah nikah, udah saatnya kamu berpisah. Iya. Mengapa? Itu untuk mendidik. Iya, mendidik Dan dan belajar anaknya. mandiri. Nah, gitu, itu kenapa? Supaya mandiri. Ya kan kalau kita istilahnya misah, ya udah nikah kita misalkan misah lah. Iya. Masih supaya apa? Supaya berpikir mandiri. Terus kita kadang-kadang ditemuin ya ketika kita bawa istri kita dengan orang tua kita mah agak nyaman. Tapi bagaimana perasaan ketersinggungan suatu saat? Ya, sebaliknya kita juga di rumah mertua. Kalau sehari 2 hari, lama-kelamaan pasti akan ada ketersinggungan. Itulah. Itu yang harus jaga betul ya. Makanya setelah kita menikah tuh jangan terus keenakan tinggal di perumahan Mitoha. Justru kalau pikirannya seperti itu tidak akan berkembang. Betul. Justru dengan kita istilahnya berpisah dari orang, entah itu orang tua atau istilahnya mertua, itu menjadikan kita hidup mandiri. Betul. Contohnya misalkan kita udah nikah kontrak, kan istilahnya kalau baru kontrak mah kita tidak punya apa-apa, hanya punya istilahnya tikar pun nggak ada, ya kan, tidur beralaskan lantai kan, akhirnya kita mikir enak kali ya. Kalau kita tidur punya kasur, betul, ya kan? Sehingga akhirnya kita berusaha nabung sedikit-sedikit, pin beli kasur. Udah punya uang, akhirnya kita bahasa Sunda bibilitik ya, bibilitik, bener. Kalau di rumah mertua, gitu. Alat masak sudah ada. Udah ada. Itu betul. Kemudian misalkan makan, gak ada alatnya, sendok pun istilahnya berpikir gak ada gelas, mau makan gak ada piring, akhirnya berpikir akhirnya saya pengen beli masa sih istilah piring aja nggak punya, akhirnya kita berusaha. Betul. Kemudian meningkat lagi, enak kali ya punya TV, gak harus nonton terus di tetangga, itu kan. Yang namanya nonton tetangga kan, suatu saat kan ditutup pintunya, ya kan. Itu sakit sekali ya. Kalau misalkan lagi nonton asik-asik, pintunya ditutup kan, itu akhirnya kita mikir, oh iya enak kali ya bisa beli TV sendiri, ya kan. Berpikir lebih meningkat lagi, masa sih kita selamanya hidup kontrak, ya kan. Betul, ya kan. Akhirnya berpikir, aku nabung pertama kita beli apa, punya uang kita beli bahannya dulu, ya kan. Bukan beli bahannya dulu, beli lahannya dulu. 1 meter 2 meter gitu istilahnya. Lahan udah ada, tinggal beli bahan. Bahan udah ada bahan. Biasanya kalau udah ada lahan dan bahan itu pasti gak mau diem. Gimana nih, bahan udah ada, masa dibiarin, ya kan. Akhirnya kita berusaha, sedikit-sedikit kita bangun. Udah akhirnya jadi pondasi, ya kan. Kadang-kadang suka paribasa yang penting katiungan heula gitu kan. Istilah gitu kan. Pondasi pun masa sih beri terusin pondasi doang, akhirnya dibangunlah benteng atau tembok. Akhirnya jadilah rumah, walaupun istilahnya bagus tapi nyaman, gitu kan. Istilahnya walaupun kecil, bukan walaupun kecil, walaupun besar tapi nyaman, gitu. Seperti itu, jangan bilang walaupun kecil tapi nyaman, bukan, harusnya walaupun besar tapi nyaman. Nah itu ya, kita enak istilah tinggal di mertua, di rumah orang tua sendiri, karena anak sebagai anak kandung kan. Tapi sebelahnya kita kan punya pasangan hidup, gitu kan, suami atau istri. Dan kadang-kadang menurut saya pemantauan melihat gitu ya, di masyarakat yang ada nikah yang tadi itu tergantung di mertua dan lain sebagainya, tidak pernah berpikir keenakan rata-rata.
tadi tidak nabung, ke depan harus ini betul. Jadi harus sebenarnya orang tua itu mendidik ya, belajar kontrak kamu sendiri. Boleh saya ini, Pak Haji, ini pengalaman saya hidup saya, pengalaman hidup saya. Dulu semenjak nikah ya, pertama nikah tuh, mulai nikah tuh saya emang pertama tinggal di orang tua, tapi istri nggak enak nih. Nah, iya kan, akhirnya sebelah gitu. Kita orang tua kan punya kontrakan, kita isi satu kamar, gitu kan. Cukup ya, lebih kalau cukup. Akhirnya berpikir lagi, gitu kan. Bagaimana nih? Akhirnya kita usaha Pak Haji, ya, alhamdulillah. Dagang, gitu kan. Yang tadinya kita, alhamdulillah, dari warung 1 jadi 2. Kan gitu ya, rezeki terus. Iya, dari satu jadi 2, itu kan. Berpikir lagi, masa kita tinggal di kontrakan, walaupun istilahnya itu milik orang tua, tapi kan nggak enak. Akhirnya pikir lagi. Alhamdulillah yang tadinya kita tinggal di kontrakan, punya kontrakan Haji. Tuh, kan itu. Alhamdulillah sekarang walaupun istilahnya baru 6 Haji. Baru 6 kamar. Kemudian ditambah kios 3, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kan. Itu aja. Dari tadi tahapan. Itu. Belajar perih dulu. Benar, Pak Haji. Jadi gitu. Jadi kemudian terkadang satu sama lain tuh gak mengerti antara pasangan satu dengan lain itu. Sifat karakter berbeda. Sifat karakter. Kadang misalkan suaminya kelihatan malas misalkan. Akhirnya marah. Kenapa sih kamu setelah nikah gak mau kerja? Nah itu kan. Akhirnya terjadilah percekcokan. Kemudian lama kelamaan akhirnya orang tua ikut serta dalam permasalahan kita. Ikut campur kadang-kadang. Betul. Akhirnya kan terkadang kan orang tua tuh begini. Ada yang memihak terhadap anaknya sendiri, betul. Ya kan? Ada yang istilahnya sebanding, pertengahan. Adil lah, gitu kan. Dan yang bahaya itu orang tua yang selalu memihak pada anaknya. Ngapain lah udah dilepas, harusnya ada yang tanggung jawab. Ngapain lu punya suami kayak gitu, malas kerja, udah lu tinggalin aja misalkan. Banyak seperti itu. Cikal bakal perceraian kan begitu. Banyak pihak-pihak ketiga yang ikut campur. Itu selain diri kita tidak menyadari ya akan istilahnya kekurangan dari pasangan hidup kita, kemudian ditambah lagi dari masukan-masukan dari luar, ya kan? Nah makanya seperti itu, makanya begitu. Setelah kita kan udah punya rumah, nah, berpikir lagi, alhamdulillah kita udah punya rumah, pengen sekali nih kita berbagi rezeki sama orang tua, gitu kan? Alhamdulillah akhirnya kita nih harusnya antara suami dan istri ngeklop, begini caranya. Jadi misalkan kita punya rezeki nih, suami punya rezeki, Neng, alhamdulillah kita punya rezeki, kita bagi orang tua yuk, supaya mereka merasakan nikmat kita, rezeki kita. Nah sekarang Neng gantian, kita silang aja, Neng ngasih orang tua saya ngasih orang tua Neng. Nah itu yang bagus seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya kita ngasih orang tua, kemudian istri juga ngasih orang tuanya, ini tuh akan jadi kecemburuan, ya kan? Kita kan nggak tahu istri ngasih berapa sama orang tuanya. Karena tidak terbuka itu ya. Tidak terbuka. Istri juga nggak tahu kita ngasih berapa sama orang tua kita. Nah itu akan terjadi kecemburuan sosial. Maka untuk menjaga kecemburuan ini harus silang. Jadi kita ngasih ke mertua, istri ngasih ke orang tua kita. Itu yang baiknya seperti itu. Buat pemirsa ataupun hadirin, bijaklah ketika kita berbagi, karena tadi selagi kita hidup, selama orang tua hidup, supaya menghilangkan rasa cemburu, kecurigaan, harus ada keterbukaan. Salah satu tadi Ustadz bilang betul, ini alhamdulillah saya praktekkan begitu ya. Ketika saya akan berbagi terbuka, Bu ini saya akan ngasih ibu kamu, saya mari. Dan nanti si istri yang ngasih ke orang tua kita, gitu. Ya kan banyak ragam mau lebaran ataupun hari-hari biasa, itu betul. Iya seperti itu, harus seperti itu. Supaya istilahnya kan kalau kita istilahnya ngasih sama orang mertua, kan otomatis orang tua mertua juga bilang begini, ih baik sih si Amah, suka ngasih uang, ya kan? Sebaliknya juga misalkan istri kita ngasih orang tua kita, otomatis kan orang tua tuh bilang, baik sih teteh mah suka ngasih uang. Coba kalau kita istilahnya ngasihnya masing-masing
kok si Neng nggak pernah ngasih uang? Ya, itu betul. Ya kan? Padahal mah uang itu manage kita bersama ya, gitu. Iya, Ya, betul, betul. Nah, ini. Kemudian masalah pengurusan anak. Terkadang ini saling andalkan nih. Iya, ya, betul, betul. Antara suami dan istri itu. Mengapa? Kadang begini. Ada anak ya. Tuh minta sama ibu kamu. Tuh minta sama ayah kamu. Nah, kadang kan suka begitu. Iya, iya. Nah, saling lempar gitu ya. Saling lempar. Sebelum masalah pengurusan anak, nah kita harus tahu dulu tentang masalah rumah tangga. Jadi dalam suatu kitab ya, dalam Qudul-Jen mengatakan bahwasannya hak kewajiban dari istri itu adalah taat sama suami. Selebihnya adalah hak. Beda antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang diterima. Kalau wajib itu sesuatu yang dilakukan, gitu kan. Beda dengan laki-laki. Otomatis semua ya, kebanyakan yang harus dilakukan itu adalah oleh suami. Contohnya ya, masak. Itu kewajiban siapa? Suami kan? Kalau menurut hukum dalam kita makan, masak, nyuci, nyetrika, ya kan, mandiin anak. Bahkan kalau mau berdasarkan pada hukum Islam, ya, anak yang disusui oleh ibunya harus ada perjanjian dulu. Oh gitu. Ya, saya mau nyusui anak saya, tapi berapa AA mau bayar? Bisa boleh itu? Boleh. Berapa AA mau bayar? Ya, setiap kali saya nyusui. Karena yang wajib itu ada suami. Sebenarnya mah. Tapi kan fenomena. Cuman kewajiban tadi kan kewajiban istri itu adalah taat sama suami. Nah, masa sih istilahnya suami nyuruh nyuci tapi istri nggak mau, ya kan? Apalagi kita ketika fenomena zaman sekarang kan betul-betul suami sebagai kepala keluarga itu yang berusaha dari pagi sampai ini. Walaupun tadi hukum Islam mengatakan nyuci, nyetrika, kemudian masak itu harusnya suami. Tapi fenomena ke zaman modern ataupun zaman sekarang itu justru laki-laki itu kan banyak meninggalkan rumah, berusaha. Istri kasarnya mah diem aja kan, apa boleh buat kan? Apa boleh buat itu bisa kompromi gitu kan? Nah, mama daripada diem kan, ayah mah suami mah pulangnya sore terus, kapan waktunya itu kan bisa itu ya. Walaupun tadi perintah harusnya suami gitu kan, lihat juga saling memahami. Jadi kalau organisasi itu fokusi. Iya benar. Jadi harus saling memahami lah. Kemudian masalah pengurusan anak, misalkan kita dikasih rezeki anak nih, urus sama kita berdua, jangan saling andalkan. Nih, ayah urus anakmu, nah enggak itu harus diurus. Pendidikannya, ya kan, kesehatannya juga harus kita perhatikan, itu kan. Sebagai orang tua itu kan kewajiban kita, itu kan, terhadap anak juga. Itu. Jadi intinya antara istri dan suami itu harus terbuka. Sepakat. Satu harus terbuka, ya kan. Kemudian harus saling mengerti. Mengerti itu apa? Harus tahu, mengerti kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari pasangan hidup kita. Itu jangan sampai istilahnya, misalkan kan banyak juga gara-gara ngorok misalkan, itu jadi perceraian juga. Banyak sih. Banyak. Jadi kita ngoroknya suami, gede hitutnya suami harus nerima. Dan sebaliknya istri juga ada kelemahannya harus nerima. Itulah. Iya, gara-gara ngorok itu jadi masalah itu kan. Iya betul. Gitu. Jadi harus. Kadang-kadang gini ketika pacaran makan kentut, nguap tak ditutup ataupun hal-hal yang dulu udah umpetin kan, tapi setelah menikah tuh ketahuan joroknya, ininya. Nah itu harus benar-benar ya kita terima gitu ya. Jangan dijadikan satu perselisihan sampai akhirnya tidak nerima kan gitu. Nah itu. Betul. Jadi pertama antara suami dan istri harus keterbukaan. Yang kedua harus saling memahami. Ya, mama itu bagaimana? Baik itu misalkan dalam sifat atau misalkan dalam ekonomi, terkadang kan kurang sedikit. Misalkan suami nganggur, ribut. Akhirnya istri, udahlah daripada gua gini terus mencerai aja.
Nah itu kan banyak seperti Iya, itu. Hanya karena rata-rata gitu ya. kurang ekonomi. Iya, ekonomi jadi landasan. Makanya tadi kenapa Pak Haji mengatakan kenapa meningkatnya angka perceraian? Karena dikurangnya kesadaran. Ya, kesadaran. Tidak nerima. Nah, tidak nerima di antara dua belah pihak. Baik itu laki-laki suami ataupun istri. Nah, itu. Tapi betul-betul tadi ketika apalagi zaman sekarang kan dengan tenaga kerja yang banyak PHK atau itu, nah kadang-kadang kan tadi salah satu faktor mungkin krisis ekonomi ini berpengaruh kepada perceraian. Tetapi alangkah bagusnya ketika suami kan memang situ kondisinya kerja sulit, justru harusnya motivasi, beri semangat, yuk kita sama-sama. Harusnya kan gitu ya. Benar. Ini salah satu faktor ekonomi. Pertama dari faktor dalam seperti suami dan istri. Kemudian datang lagi faktor dari luar. Ya, yang saling mempengaruhi. Makanya tadi belajar bisa ulah intimidasi. Orang ketiga baik orang tua ataupun saudara ini banyak mempengaruhi. Kadang begitu. Misalkan dengar misalkan anaknya nggak masak. Akhirnya orang tua gitu ya. Iya, orang tua ikut ngomong, "Ngapain sih lu? Suami kayak gitu, lu masih ikutin, udah aja lu tinggalin." Nah, itu kan kayak gitu. Faktor ya. Kayak gitu. Faktor dari luar. Kemudian lagi faktor dari lainnya. Misalkan, tadi perasaan lihat suami kamu bawa perempuan. Nah, itu. Bisa aja kan manas-manasin. Itu, Haji. Atau misalkan, gua tadi lihat istri lu jalan sama orang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi ada ini ketika beberapa bulan yang lalu saya banyak mendampingi ketika di santai sambil ini ketika di pengadilan. Ternyata di pengadilan itu ketika mau cerai yang pertama sebagai penggugat penggugat kan diundang. Sama aja ada proses mediasi. Kemudian setelah itu ditanya oleh hakim permasalahan apa, dicatat dan lain sebagainya, udah beres. Nanti bulan berikutnya itu dipanggil lagi suaminya, kemudian dicatat, kemudian baru mediasi dipertemukan dua belah pihak. Kemarin di pengadilan itu saya katakan ada upaya-upaya dan hakim bercerita kalau ketika si penuntut suaminya misalnya menuntut problemnya, menuntut tiba-tiba ketika mau mediasi suaminya dipanggilkan bulan berikutnya tidak datang, sampai hakim berbicara ini mah gampang. Ada problem di pengadilan ketika ada beberapa hal kalau perceraian itu adalah ketika satu adalah dasarnya ketika satu adalah pengacara, masing-masing punya pengacara itu alot tapi ketika tadi itu ya udah kita melaporkan tentang suaminya, diundang nggak datang, kedua nggak datang, ketiga nggak datang, mudah. Hanya ketika tadi betul ketika main ada pengacara, biasanya jadi permasalahan itu adalah satu adalah bagi guru gini. Yang kedua adalah hak asuh anak. Nah, itu pengalaman di sana. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Pengalaman di pengadilan itu. Ada pengalaman saya ngurusnya begitu. Jadi begini, dalam proses perceraian itu kan seorang hakim tuh nggak langsung ketok palu. Iya, betul. Cerai itu kan. Satu pihak dipanggil dulu gitu ya. Begini, pas gitu berkas masuk ke pengadilan otomatis kan diperiksa dulu. Iya. Baru pemanggilan kedua orang itu ya yang punya masalah. Tuntutannya kan ada di situ ya. Dipanggil dulu. Ini masalahnya kenapa? Ya, sidang satu pertama. Pihak dulu ya, satu pihak dulu. Sidang pertama kan. Iya. Kan masalahnya apa? Iya. Ya, kenapa? Ini. Kemudian seorang hakim mengatakan, udah harus ada mediasi, kasih dulu waktu untuk mediasi. Nah, kemudian mediasi udah bisa, baru pemanggil lagi. Ini masih tetap atau kayak gimana? Iya kan? Iya. Tadi seperti Pak Haji mengatakan, kalau misalkan salah satu dari pihak nggak hadir, nggak datang, pemanggilan berikutnya gampang katanya. Pengalaman gampang. Kemarin itu kan. Karena tidak ada etiket bagi juga ya, tidak etiket baik gitu. Nah, setelah pemanggilan sidang yang ketiga, misalkan misalkan salah satu pingin tetap cerai, ya otomatis seorang hakim akan
mengabulkan. Iya, mempermudah ya. Mempermudah. Karena harusnya kalau dia datang itu kan punya argumen antara pengaduan yang nuntut dengan yang ini, di mana diambil itu dulu ya. Jangan sampai kan ini nuntut tapi nggak bener, nah ini yang alot. Tapi kalau satu kali sidang pertama nggak datang, kedua tidak datang, ketiga cepat gitu. Justru yang jadi masalah itu pengacaranya. Kalau pengacara kan istilahnya dibayar. Ya kan, semakin masalah lama semakin dia besar bayarannya. Betul, nah itu masalah. Ya termasuk pengalaman kemarin ini, kalau pengalaman saya cuma ke kita ngomong kalau main pengacara dan pengacara tadi ingin dialot-alot dengan itu semakin masalah lama semakin bayarannya juga besar juga. Betul, ya kan? Iya. Ya jadi masalah itu gitu, pengacara kan istilahnya nyari duit, ya kan. Istilahnya yang salah juga bisa jadi benar, yang benar jadi salah, itu kan. Nah mungkin ini tadi problematika yang kita ketemu, itulah penyebab perceraian tinggi ya, salah satu faktornya tadi. Makanya diberi resep oleh Ustadz, belajar mandiri, saling memahami dan lain sebagainya. Dari mulai awal dulu menikah tadi ya, alhamdulillah ini bagus. Yang perlu saya ingin tanyakan kepada Ustadz, mungkin ini ada resep kehati-hatian milih jodoh atau kumatan dari awal dulu nih. Jadi cerita kembali ke bawah dulu atau sebelumnya. Ketika berbicara apa sih syarat-syaratnya milih jodoh, ulah asal saja, sehingga jangan sampai kepada ya kejadian tadi sampai perceraian dan sebagainya. Walaupun tadi faktor-faktor ya, tidak siap menerima kelebihan kekurangan, ikut campur pihak ketiga, tidak mandiri dan sebagainya, itu udah bagus. Tapi ini dasar dulu mungkin sebelum menjenjang pernikahan, apa syarat-syarat ditinjau dari agama kita atau dari Islam lah tentang mencari jodoh, mungkin ada resep-resep. Kan dalam ini juga dijelaskan, apabila kalian melihat jodoh, ya kan, maka lihatlah dari 4 hal. Yang pertama, lijamaliha, baik itu kegantengan ataupun kecantikan. Rupa lah, itu kan, rupa. Pertama, misalkan kita kan biasa seperti itu. Lihat cewek cantik nih. Sekejap mata lah. Sekejap mata. Sekejap mata itu. Oh, berarti termasuk syarat juga ya rupa itu ya. Iya. Kenapa harus seperti itu? Kadang kan kalau kita lihat istri kita, apa istilahnya, lihat orang lain lebih cantik daripada istri kita kan terkadang suka ini juga. Ada cewek cantik nih, ya kan? Kok istri saya mah jamaradul. Ya itu. Istilahnya kan kalau kita istri kita cantik, otomatis kan istrinya meminimalisir lah, kan? Meminimalisir untuk melirik, berbuat kepada orang lain. Gitu. Ulah gini lah Tad, mungkin dibawa ke undangan tengisin gitu kan? Istilah nggak malu dibawa ke undangan, kan? Itu. Kemudian jadi, 5 liha, harta juga. Rupa, harta juga. Yang kedua harta juga. Lihat harta. Misalnya apa? Bukan berarti pengertian kita cowok matre atau cewek matre, bukan ya, tapi ada karena mengapa itu juga kan harus menunjang hidup kita, kan? Makanya kelanjutan hidup kita. Masa istilahnya kita mau makan cinta, istilahnya gitu kan? Nggak selamanya kita makan cinta terus. Alangkah bagus Tan dipilih itu adalah anak si Matawayang, orang tuanya ada. Pokoknya 5 liha hartanya, maksudnya ya pekerjaan, istilahnya supaya lihat minimal bukan matre itu kan positif juga, tapi matre itu bukan berarti segala sesuatunya dengan kebenaran, tapi minimal calon suami saya itu punya pekerjaan, itu patokannya kan gitu. Benar. 5 liha. Kemudian hartanya nggak ada, baru lidinnya, lidin, karena ke agamanya. Cantik enggak, goreng, misalkan aja yang goreng ya, biarinlah, kayak jelek juga misalkan. Hartanya juga nggak ada, misalkan nganggur terus, tapi baik, ya kan? Tapi baik istilahnya, kan baik seperti itu, Pak Haji. Betul. Dia rela meninggalkan istilahnya keluarganya, walaupun istilahnya keluarganya kaya, dia lebih memilih istilahnya calonnya yang istilahnya pengangguran atau belum kerja karena kebaikannya. Banyak seperti itu.
ya kan? Kemudian din. Nah, karena agama. Oke, terhenti nih agama nih. Nah, kaitan dengan agama, alangkah bagusnya kan punya pahala besar. Ya punya pahala besar nih. Kita sebut agama Islam lah, tetapi bisa mualafkan orang lain. Nah, ini kalau yang dimualafkan tidak diajarkan, ada keterbatasan, bagaimana ini? Jadi jangan sampai hanya masuk Islam, satu disunat, baca syahadat, dibiarkan, tetapi pembinaan tata ibadahnya sebagai orang Islam tidak dikenalkan. Nah, bagaimana ini? Dengan banyaknya orang menikah, hanya syarat saja, mohon maaf ya, di luar ras bangsa kita, banyak di luar kan itu, mungkin orang Korea, orang Cina, atau orang apa, karena tuntutan orang tua, boleh nikah dengan anak saya, tapi harus muslim, berarti mu'alaf. Tetapi mu'alafannya ini tidak ada dampak. Nah, termasuk mungkin tadi saya baru tahu, Ustadz itu adalah menikah dengan orang seberang lah, yang tadinya adalah non-Islam. Nah, bagaimana menurut peninjauan Ustadz nih dengan kejadian mu'alaf, yang kalau kita positif sehingga jadi muslim yang benar, tapi kalau ngaku mu'alaf tapi tidak ada action, hanya mengikuti syarat saja, yang penting agar diterima masuk Islam, tapi masukan tapi tidak ada action sebagai umat yang tugas mu'alafnya tidak dilaksanakan. Bagaimana itu? Dalam Al-Quran dijelaskan, janganlah engkau menikahi seorang perempuan yang di luar agama Islam. Betul. Bukan sebaliknya, janganlah engkau menikah dengan seorang laki yang di luar Islam. Hamba saya lebih baik daripada orang di luar Islam. Adapun misalkan kita menikah dengan non-muslim, tapi harus syarat. Harus syarat. Harus syarat, dengan syarat itu kita harus memusimkan dulu. Ya. Baik itu calon laki-laki, calon istri ataupun suami harus dimusimkan. Jangan sampai istrinya kita mau nikah tapi masih di luar Islam. Nah, itu belum tidak boleh. Belum alaf. Dan kadang gini, ya, menikah dengan orang yang di luar Islam, istilahnya mu'alaf kan, istilahnya kan. Nah, mu'alaf. Tapi hanya sekedar untuk memasukkan formalitas, formalitas agar disetujui, tapi tidak bertanggung-jawaban mu'alafan. Ini seorang suami harus bisa, suami atau istri harus bisa ya mendorong daripada suaminya atau istrinya, ya kan? Jangan istilah hanya bisa memasukkan saja tanpa istilahnya dituntun. Kalau sama dituntun lah, ya kan, dituntun, dididik, ya kan? Istilahnya kan kalau mereka kan istilahnya kayak bayi, betul, masih kosong kan? Iya, dengan keislaman itu masih kosong. Nah, kita lah fungsinya sebagai suami atau sebagai istri harus bisa membimbing mereka. Nah, berarti yang bisa membimbing sebutan dari sampai jadi mu'alaf, jadi muslim yang baik, itulah yang dapat pahala. Nah, itu. Bagaimana kalau hanya syarat aja disunat syahadat, nggak action sebagai orang muslim, itulah dosa ya. Iya, itu. Yang diharapkan mu'alafnya itu benar-benar pertanggungjawaban dari kita memu'alafkan dan dibimbing. Malah kalau yang saya lihat ya. Yang mu'alaf itu. Justru yang mu'alaf itu lebih tekun dengan agama yang baru itu. Kan disebut maneh mah atau kamu mah, saya kan Islam turunan. Betul, itu banyak contoh punten ya. Di kita saya pernah mempelajari beberapa ustadz mubalik, terutama orang-orang Cina punten. Ketika mu'alaf itu memang dia betul-betul mu'alaf digali, dipelajari, belajar tidak henti-hentinya. Kadang lebih fanatik, lebih pinter keislamannya orang mu'alaf. Nah, itu. Justru. Karena mereka tadi dari kalau mereka kan begini, kalau memang kamu mau masuk agama Islam, jadilah muslim yang benar. Betul. Gitu. Jangan istilahnya jadi muslim hanya saat nikah saja, tapi istilahnya ajaran-ajaran tidak kamu ikutin. Seperti itu. Seperti yang saya alami dari orang tua atau mertua saya bilang, kalau memang kamu mau menikah, jadilah muslim yang baik. Ngomong begitu mertua saya, alhamdulillah ya. Kan
Tapi tidak ada pertentangan pertama. Apa? Karena berbeda agama, Ya, berbeda suku. ada lah, pasti ya, ada. pasti ya. Apalagi kan istilahnya mertua saya kan boleh dibilang Yang fanatik lah. pembesarnya. Oh, gitu. Yang suka ngasih ceramah kalau kita pendetanya. Kalau kita, gitu. kalau di kita mah ustad lah ya. Gitulah. Gitu. Oh, gitu. Ada pertentangan, gitu. Namun melihat dari sisilah ke atasnya, ada dari keluarga mereka itu yang masuk muslim juga, gitu. Akhirnya ya udahlah, yang penting istilahnya mereka bahagia gitu. Walaupun memang sebenarnya mereka itu berat, gitu kan. Iya. Kopinya ya, santai aja. Siap, santai saja. Nah, tadi berarti baru ada 3, berapa ya itu? Jadi pertama adalah tadi rupa, harta, agama. Apalagi? Agama yang paling penting. Agama ya. Jadi ada berapa? Ada 3 tadi. 3 aja. 3. Jadi lihat agamanya. Bebet, bobot. Oh iya, itu. Bener, bijak sekali orang Jawa, baik Sunda, Jawa bebet, itu betul. Bebet, bobot, 3B ya. 3B. Oh, 3. Iya. Keturunannya harus jelas, dia anak siapa. Ya kan, jangan sampai istilahnya gak jelas kita intuin. Ya. Kemudian kadang-kadang bukan berarti di sana dilihat dari, kan kadang banyak fenomena di film. Iya, benar. Saya itu keturunan darah biru, padahal dalam biologi nggak ada darah biru, ada juga darah biru mah darah yang kancetan biru. Itu. Darah mah semua merah kan gitu. Benar. Jadi ada istilah konotasi bahwa darah biru itu dengan bangsawan, ningrat. Iya. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi itu. Iya, nggak ada. Bebet, bobot. Nah, itu yang katakan. Rupa, harta, dan agama. Itu yang paling penting. Kang Indra, ada ini yang perlu diobrolin, Kang Indra? Apalagi mungkin ada pertanyaan, Kang Indra? Ya, kalau misalkan dari pernikahan ya, tadi di lintas agama, iya, banyak yang terjadi. Itu status anaknya gimana? Status anak yang pernikahan beda agama. Oh gini. Contoh ya, banyak artis di Indonesia karena orang macam negara Pancasila, ya Pancasila itu betul-betul merangkum semua agama, banyak salah kaprah, terutama dunia artis, ya suaminya tetap sebagai orang Islam, istrinya orang sebutan Nasrani, mohon maaf atau luar Islam lain. Dan nanti itu anak tuh diberi kebebasan, kamu mau ikut agama ayah, mau ibu, atau mungkin di luar itu silahkan. Nah ini ditinjau dari Islam bagaimana sampai begitu. Jadi bisa sebutan agama Pancasila akhirnya teh. Agama Pancasila. Iya. Sah nggak pakai wali orang tuanya? Apa harus wali hakim kayak tadi? Iya. Tadi kan dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Latan kehul musikat hatta tumina. Janganlah engkau menikahi wanita yang musyrik. Iya, musyrik. Sehingga mereka iman terlebih dahulu. Kemudian sebaliknya, janganlah engkau menikahi pria musyrik sehingga mereka iman terlebih dahulu. Bahkan seorang budak itu lebih baik daripada kita menikahi musyrik atau musyrikah. Gitu. Adapun tentang hukum kita, hukum Pancasila, walaupun istilahnya kita diperbolehkan menikah lintas agama, tapi kan agama kita apa? Iya, itu ya. Ya kan? Walaupun istilahnya dalam hukum negara itu diperbolehkan atau disahkan. Seperti pernikahan di catatan sipil. Kan wadahnya yang berbeda agama di catatan sipil negara. Tetap saja kalau hukum agama kita tetap istilahnya itu tidak sah. Tidak sah. Tidak sah karena berbeda agama. Gitu. Kemudian bisa dinikahkan sama orang tuanya, Pak? Mana? Nggak bisa. Iya, kalau secara Islam. Karena nggak sah kan? Nggak bisa. Kasar nama gini, kasar nama, frontal nama, ente nikah dengan agama lain, istri ente di luar Islam, ente Islam, itu pandangannya zina selamanya, betul ya? Iya. Nah, bagaimana hak tadi ketika menikah juga gitu? Makanya jangan mentang-mentang diatur oleh negara, orang Islam harus berdasarkan syariat Muslim. Ya kalau berdasarkan hukum Islam tetap aja. Iya. Kita nikahnya tidak sah, kemudian anaknya pun akan jadi anak zina. Gitu. Ya, bukan orang tuanya yang jadi walinya berarti. Bukan. Iya. Karena kan Iya. kan nggak boleh istilahnya menikah dengan lintas agama, gitu kan.
Adapun tadi seorang wali Iya. boleh menikahkan anaknya karena dia agama Islam calonnya itu. Iya. Tapi kalau misalkan di luar Islam nggak boleh. Iya. Ya, itu menikahkan anaknya dengan calon yang beragama non Muslim itu kan nggak boleh. Nah, kadang-kadang ini perkawinan atau pernikahan tuh kadang-kadang di dunia artis kan yang merambah dengan dalih bahwa saya walaupun dasar agama tadi tetap intinya mah ingin memperbaiki keturunan. Dalam artinya contoh bahwa saya orang Indonesia, baik perempuannya atau lakinya, saya harus menikah dengan orang di luar Islam terutama, dan dengan tujuannya apa? Salah satunya adalah ingin memperbaiki keturunan supaya anak Indo, tapi menyampingkan agama ini, sehingga tadi tetap aja di mata Islam ini tidak sah ya, itu. Termasuk kan kadang-kadang lucu di Indonesia juga banyak ketika para pekerja asing di kita sampai terjadi juga itu kan mungkin di daerah puncak namanya Megabendung itu ngetren sekali kawin kontrak. Kalau dengan Arab mungkin sama-sama Islam ya, tapi yang kadang-kadang menikah juga dengan di luar Muslim itu banyak perambah kan. Gimana pandangan? Ya, adapun tentang tadi kata Pak Haji ingin memperbaiki keturunan supaya boleh Indo. Patokannya asal satu Islam, satu agama. Oh iya. Kenapa tidak dengan orang luar yang Islam? Misalnya Turki. Ya patokannya asal satu agama. Satu agama. Boleh saja kita menikah dengan orang Amerika, dengan negara, tapi Islam harus sama-sama Islam. Gitu. Tapi kalau misalkan di luar Islam, ngapain? Itu walaupun dia orang Amerika sekalian. Walaupun bule itu. Walaupun bule juga, kalau di luar Islam mau buat apa? Gitu. Kan? Kemudian tadi nikah mut'ah. Iya. Kalau dalam Islam namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah mut'ah, gitu kan. Walaupun tadi Pak Haji, meski kalau orang Arab sih gak jadi masalah, ya kan? Iya. Nah, walaupun walaupun orang Arab kalau nikah mut'ah itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, kontrak-kontrak itu teh. Ini kan merajalela di puncak itu ya. Nggak boleh Pak Haji, nikah mut'ah tuh. Kenapa? Ada tadi rukun nikahnya terjadi nggak kalau kontrak tadi? Apa? Tapi tadi ada pengantin pria, pengantin wanita, sampai kepada ijab dan kabul. Ada tidak kalau kawin kontrak itu? Nikah kontrak? Iya. Ini kan terjadi di puncak di kabupaten kita itu. Satu kampung itu dengan tujuan kan ekonomi, materi gitu kan itu. Jadi gimana tuh pandangan Ustadz? Jadi nikah kontrak tuh nikah yang berdasarkan waktu kan? Iya. Kan kalau dalam nikah sebenarnya itu nggak ada perbatasan waktu. Iya, kita mau dia kadang-kadang sedang jadi turis di sini sekian bulan ya, itu ya itu gitu kan. Istilahnya itu ada salah satu hak yang dirugikan. Iya. Kemudian nikah kontrak itu tidak dikuatkan, kita tidak bisa menuntut. Tidak menuntut. Gitu tidak bisa menuntut. Justru gitu kan. Orang-orang di kita, terutama masyarakat di puncak itu adalah yang tidak ngerti ya. Padahal dengan kawin kontrak jangan pemikiran ekonomi, karena banyak duit si Arab atau siapapun, tapi tadi itu tidak bisa menuntut. Tidak bisa menuntut. Ketika terjadi sesuatu hal, betul. Gitu. Misalkan tidak bisa menuntut, misalkan dalam dalam hak. Apalagi sampai punya anak. Punya anak. Iya, keturunannya. Gitu kan? Dia mah udah pulang ke luar negeri. Udah pulang. Iya. Itu. Nanti anaknya mau dikasih apa? Dapat apa? Dapat warisan apa? Bisa nggak dia nuntut sama suaminya? Nggak bisa kan? Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Islam sampai meneropong yang dirugikan si wanita. Benar. Iya. Makanya di Megabendung emang banyak seperti itu. Udah masuk tayangan televisi juga itu kebiasaan satu masyarakat di situ. Itu yang harus kita. Yang jelas itu menurut agama tidak boleh. Tidak boleh. Itu. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan, terutama wanita-wanita kita. Wanita itu. Iya. Ada lagi suka nikah turun ranjang naik ranjang kumata kan? Turun ranjang naik ranjang. Iya. Suka ya gitu. Dalam istilahnya tidak jadi masalah. Istilahnya adik ipar, nurut ke. Kadang-kadang dengan latar belakang supaya harta nanti kemana-mana, gitu kan? Malah kalau yang saya ketahui ada suatu daerah itu kan. Jadi menikah itu
nggak sama orang yang jauh. Istilahnya masih ada hubungan keluarga. Kaitan famili ya. Kaitan famili. Ya. Kenapa? Yang penting mah ada syarat kan tidak boleh satu darah gitu kan. Itu. Tapi anak uang atau itu bisa. Itu. Oh iya. Karena istilahnya ada mereka bagusnya menjaga katanya, menjaga itu. Padahal kalau kita perhatikan mah justru hal seperti itu apa ya? Kalau bayangkan kita menikah dengan saudara sendiri gimana perasaannya kan? Iya, betul. Kan? Itu. Jadi kecintaannya kurang gitu kan. Walaupun memang istilahnya dia istri kita, tapi kan kalau boleh bilang itu saudara sendiri, ya kan? Rasa itunya juga kan. Justru lebih baik mah di luar keluarga kita supaya menambah kecintaan di antara pasangan kita itu. Oke, ini semakin menarik saja Kak Indra. Tanpa terasa nih ya. Dari kita ngebahas diskusi tentang grafik perceraian sampai kita bawa kepada pernikahan rukun nikah sampai problematikanya dan harus kesiapan sampai tadi Ustadz ada resep-resep tuh kalau udah nikah udah mulai bisa mandiri dan lain sebagainya. Ini tadi saya dengar apa tuh Pak Haji bilang katanya tolak itu ya. Tolak. Ya itu ya. Nah ini pencerahan juga yang saya tahu tadi diawali dari cerai itu kan dihalalkan, tapi perbuatan ini dibenci oleh Allah. Nah Islam sampai menjaga tali pernikahan sampai hati-hati, sampai dijamin oleh agama itu. Jangan sekali-kali seorang suami itu gua cerai lu, gua talak lu, ucapan aja udah akan terwujud, itu saking sakralnya ya. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang kan dengan emosi ya. Kan? Yang saya tahu kan ada talak 1, talak 2 sampai ada talak 3. Nih saya minta pencerahan supaya tidak salah. Yang setahu saya kan kalau udah talak 3 itu talak akhir. Bahkan katanya kalau suatu saat ada jodoh bersatu lagi pertimbangan anak harus menikah dengan yang lainnya gimana nih? Dari talak 1, 2, 3, enggak? Jadi dalam hukum Islam itu ada 2 talak, Pak Haji. Pertama talak roj'i. Roj'i itu ada talak yang bisa kembali. Bisa kembali. Berarti hitungan 1, 2 bisa. 1, 2 bisa kembali. Iya. Kemudian tolak bain. Tolak bain itu tolak yang istilahnya boleh kembali tapi harus syarat itu tadi ada selingan dulu itu kan dinikahi oleh laki-laki lain gitu. Adapun tadi tolak itu suatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah, benar, kayak makruh lah gitu gitu, benar gitu, sehingga Islam sampai sedetil itu menjaganya. Benar, itu jangan sampai istilahnya seorang laki-laki seucap kata mengucapkan talak. Dalam hukum Islam kok ada talak tuh ada 2, talak siri dan talak zohir yang diperbolehkan. Misalnya talak siri begini, talak yang sindiran dari ucapan gitu. Talak sindiran misalnya begini, dirimu kayak punggung ibuku, dirimu kayak punggung ibuku. Sok, punggung ibuku bisa kita tidurin nggak? Oh iya. Nggak kan? Iya. Enggak. Nah itu. Kemudian talak zohir udah jelas kan, gue cerai loh, ya kan? Itu talak zohir. Kadang-kadang karena ketidaktahuan, polos, anak-anak sekarang tuh baru ribut sedikit udah gua talak, gua cerai, gua kembaliin ke orang tua, itu yang paling bahaya. Islam sampai menjaga keutuhan rumah tangga, hati-hati bicara saja. Bicara saja sudah tidak boleh, apalagi sampai action cerai gitu kan. Dan berikutnya, kadang-kadang karena kita adalah bagian daripada pendidik, ya. Saya sering katakan kepada guru-guru, jangan katakan anak itu bodoh. Anak itu ada proses, ya, ada proses. Kemudian jangan katakan bandel, bandel terus lihat latar belakang. Makanya dalam ilmu mendidik itu ada namanya sosiometri. Sosiometri seorang guru harus apa? Sosial anak. Tinggal sama siapa, kadang-kadang banyak yang nakal-nakal itu korban perceraian. Tinggal di nenek, tinggal di kakek, tidak terurus, kemudian kurang kasih sayang itu banyak. Nah makanya di sini betapa mungkin harus ada penelitian nih, betul-betul bahwa korban tadi perceraian ini sangat
khawatir anak-anak di sekolah kenapa bandel, agak rendah dalam berpikir dan sebagainya karena tadi kurang kasih sayang perhatian dari orang tua. Itu kadang-kadang saya temukan gitu tadi. Kenapa nakal? Tukang berantem, tukang bolos, ya tidak ada ditakuti. Kadang-kadang punten ya, bukan menyalahkan, tidak semua nenek begitu. Dididik oleh nenek itu ibaratnya akadulang. Apanya akadulang itu hanya sayang. Benar. Kadang-kadang di Ciwit bapak lagi ngambek, nenek mah saking sayang, tapi sayangnya banyak berlebihan. Benar. Tapi tidak semua nenek tidak bisa mendidik itu. Nah ini jadi saya katakan tadi betapa banyak dampaknya perceraian itu terhadap anak-anak. Kita orang pendidik hafal sekali itu fenomena kejadian anak-anak itu. Dalam, nah justru itu saya bilang tadi bahwasannya kita itu dalam mengurus anak itu jangan saling andalkan. Betul harus. Jadi kerjasama antara suami dan istri itu, gitu kan? Jadi jangan sampai istilahnya anak lari sama ibu, kemudian lari ke bapak. Nah, apalagi kalau udah perceraian gitu ya. Itu akan jadi korban buat anak. Gitu. Betul. Itu. Makanya kenapa dalam misalkan kita punya masalah sama istri misalkan ya, jangan sampai istilahnya anak tuh tahu sedang berantem, misalkan, berselisih misalkan kita lagi ribut nih sama suami atau sama istri, jangan sampai istilahnya anak tuh tahu itu. Kalau misalkan ada anak, suruh pergi dulu anaknya, kalau enggak kita yang ke kamar dulu. Gitu. Jadi ada etika. Jadi itu akan jadi pembelajaran, anak yang berpengaruh kepada mental dan jiwa mereka. Iya, pengaruh jadi mental itu terhadap mental mereka, itu kan. Itu akan mempengaruhi perilaku mereka juga. Itu nanti larinya karena tidak ada perhatian dari orang tua, baik ibu maupun bapak, akhirnya lari ke orang lain, ya kan? Orang lain kan, yang namanya orang lain kan istilahnya ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Untung-untung kalau ada pendidikan binaan dari orang baik. Kalau yang tidak baik kan hanya dikasih makan aja. Justru itu. Kadang kan lari kita sama orang ya. Udah ngapain lo, dari sini aja sama gua. Nih gua kasih obat ya kan. Nah itu artinya kan bisa ke situ. Itu akibat dari problem yang terjadi pada orang tua. Gitu. Nah, alhamdulillah semakin menarik dan tidak ada waktunya terasa singkat sekali karena materi ini akan berkembang kemana-mana, tapi minimal kita harapkan di channel Mbah Guru ini ada inspiratif, ada masukan sebagai pembelajaran buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa perceraian terjadi di kita minimal diminimalisir, sehingga harapannya adalah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan label moto mereka pertama. Jadi terima kasih Tad. Dan alhamdulillah Tad, sangat berharap sekali acara ini juga kepada pemirsa atau penonton dapat meng-like, komentar, dan subscribe channel Mbah Guru, sehingga insya Allah dengan tujuan ini ada inspiratif, ada hiburan, ada pembelajaran dan lain sebagainya. Kita bukan semata-mata menggurui ya. Ini adalah sharing karena temanya ada ngobrol bareng dan santai. Nah acara ini juga terima kasih kepada Genja ini. Bener Genja. Kang Ustad. Alhamdulillah. Genja ini adalah sebagai lembaga sponsor belajar yang sekarang berkembang di berbagai wilayah. Ini bisa masuk dari mulai anak kelas 6 ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, itu bimbingan belajar. Yang dulu mah namanya Primagama. Ini sudah ada di Kelapa Nunggal, di belakang SD 1 itu ada Genja. Pembelajarannya bagus sekali ya. Bahkan ke depan katanya Genja ini juga menyediakan kursus-kursus. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Ustad. Terima kasih Pak Haji. Kita bersilaturahmi. Insya Allah orang tiasa tepang di acara dan bahasan yang lain. Jadi saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Haji yang sudah mengundang saya ke tempat ini dalam acara ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.